Wih, rapi amat. Kok rapi amat? Ibeng ini, Ibeng. Rapi amat. Oh. GR lu rapi amat. Gue pikir gue udah mirip. Amat busane kan gue. Amat busa. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Kita nih. Nah, kita di mana nih? Kita ini obrol ya. Obrol. Bang Dai. Bang Dai. Dai itu singkatan dari Didin Bagito dan Ama Ibeng. Ame Ibeng. Enggak pakai dan Ama Ibeng. Alhamdulillah kita ketemu ya hari ini. Iya. Ini kursi kosong ya? Kenapa lu ya? hati-hati nih tahun politik ini. Waduh. Nggak boleh ada kursi kosong. Bisa diperebutkan. Diperebutkan. Apa kita jual aja nih? Jangan dong, Bro. Sewain aja, Bro. Sewain aja ya. Oke. Jadi kita bakal ngobrol beberapa bintang tamu yang akan hadir di channel Bang Dai ini ya. Bang Dai. Nih, jadi daripada kosong, bukan daripada kosong, memang udah siapkan. Cuma Udah memang disiap. namanya ya bintang kan. Oh, emang orang ini terlambat terus. Oh enggak, orangnya disiplin. Orangnya disiplin, Iya, tapi ini kan kita atur aja supaya gimana dua dulu baru dia nyampe gitu maksudnya. tapi nggak kelihatan dia emang orang kaya. Orang kaya. Siapa yang nggak kenal dia? Oh, makan pagi di mana dicerita? Di Amerika dia bilang. Amerika. Makan siang Di Afrika. Makan apa dia? makan buaya. Afrika makan buaya. Iya. Makan malam. Makan malam. Rumah Bang Dai. Tapi itulah ciri khas dia. Ya. Orang yang luar biasa. Dan orangnya itu luar biasa ya. Wow. Memang penuh dengan canda tawa, kan jenaka dan segala macam. Itu Dia buat kenal- ente. Nah, Kalau aneh sih 4 sama dia. Oh 4. 4. Masa? Ya baru 4, gue udah 5. 7. 4. Tapi biar kita 4, dia selalu memberikan inspirasi seperti program kita hari ini. Dia, apalagi Obrol-obrol. Di obrol-obrol ini sejauh mana apa namanya perjalanan tamu kita saat ini ya. Iya. Kalau gitu langsung aja deh kita undang. Panggil ya. Panggil ya, nggak usah panggil ya datang. Sweet. Iya. Dialah. Sweet enggak? Oh. Bopa Castello. Hai. Bopa Halo? Castello. Iya, coba ya. Iya, Tuh lihat. gimana Sarah? Itu Sarah. Enggak, aku nggak bisa ke LA. Iya, aku kan lagi ada kesibukan. Lempeng Agung. Lemah Abang. Los Angeles. Oh, Los Angeles. Iya, ya udah. Aku ntar jaga kesehatan aku. Ya. Iya. Di kamar nomor berapa? 35. Ya udah. Iya. Ya nanti lemari aku gotong, sorry aja ya. Lemari jadi gotong. Bopa Castello. Waduh, Bang Didin, apa luar kabar? biasa. Kenalkan yang satu nih. Ini kesini salaman. Ini Assalamualaikum. Boleh nih kita taruh ya. Ya, boleh. Sehat, Bang, ya? Ini khas mana nih? Nah, ini kebetulan khas dari kampung halaman Kalimantan Selatan. Kalimantan. Itulah ciri khas dari daerah. Ini beliau. akar apa, Pak? Ini akar buat obat nih. Obat, luar biasa. Kalau ciri khas dia beda. Oh, apa itu bedanya? Itu, kresek Indomart. Taruh sini nggak apa ya? boleh. Waduh, bahagia banget ya Bang Didin bisa diundang ke sini di obrol-obrol apa? Obrol-obrol. Bang Sama Dai. Kak Ibeng. Oh ini Bang Dai ini. Bang Dai. Dai itu Didin sama Ame Ibeng. Wah, keren juga Pas-pasin tuh. aja sama dia. Didin sama Ibeng. Nah, Keren tuh. iya, iya. Jadi obrol-obrol Dai. Nah, gitu. Atau O2 Dai. Iya nggak? O2 Dai apa? Obrol-obrol. Oh, masa itu. Oh, Bang lucu ya. Lucu juga sih. Kalau pada mau ketawa yang di depan nggak apa-apa. Bukan H2 untungnya itu. Apa no? Hah? H2 kan air. Oh iya. Si O2 dong. Pak diminum, Pak. Iya, makasih baru datang, malu banget suruh minum. Nah, Dia minum mulu dari tadi. Oh, gitu. Bukan aus, grogi dia. ketemu sama Bopak siapa yang nggak grogi. Dari cara penampilannya aja. Ini biasanya bawa dalamnya ular nih, Weh. Ya, Oh enggak. Kita biasanya bawa macam-macam. Apa tuh Pak Ada isinya, Pak? kunci. Kunci mobil. Ya, bukan, gerobak. Kita pindahin gerobak. Bakal kunci ya. Nggak. Bopak Castello, siapa nggak kenal Bopak Castello? Kita pengen lebih jauh lagi mengenal Bopak nih. Kita jangan cuma tahu dia lucunya aja. Oh. Itu kan kalau lucunya kan orang ngeliat di ujung doang. Dan orang begitu memetik satu keberhasilan,
kadang-kadang suka lupa bahwa di situ ada perjuangan. Nah ini. Nah, kita pengen tahu nih. Pertama kali ke Jakarta tahun berapa ya, Bapak? Bopak pertama kali ke Jakarta itu Bang Din tuh sekitar tahun 1970-an. 1970-an ya. Karena Bopak juga masih sempat ngerasain tahun 74 waktu zamannya malari. Oh, malari Sempet ngalamin tujuh tuh. berapa tuh malari? 78 ya? 74. 74 ya? Itu gerakan mahasiswa Iya, pada iya, saat iya. itu, ya Harim- kan? Hariman Siregar ya kalau nggak salah. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah Orla itu tidak memihak kepada Rakyat kecil. rakyat kecil dan pemuda-pemuda saat itu. SD. Udah. Tahu SD. Kan gila namanya. Emang gitu, Bang. SD yang kapal tukang pecelnya doang. Gitu. Peristiwa-peristiwa politik nggak ngerti. Ada tahun juga baru kemarin pas kita mau panggil pelajaran. Oke, berarti enggak. tahun 70. Setelah Iya. itu memang punya cita-cita pengen jadi apa namanya Politisi. penghibur dan segala macam awal tidak? Enggak ini Bang Din, enggak kepikir. Hmm. Karena dulu kan orang dulu tuh pada saat ini kenapa Bopak bisa hijrah ke Jakarta dan menetap di Jakarta? Malah orang yang nggak tahu Bopak tuh nganggapnya Bopaknya orang Betawi benar. Kan Iya, gitu. kalau logatnya juga orang Betawi. Logan Ya? mah udah kental Betawi, Dari kecil Betawi emang Menteng sih. atas. Oh, pertama tinggal di situ. Iya di Menteng atas, Oh. Muria. Oh, Muria Dalam. Nah, iya, pas dekat Tangkuban Perahu tuh daerah-daerahnya Iya. itu. Oh, daerah Brong dulu. Bukan charter, bukan. Nah, Jakarta. yang kalau sekarang Iya, jadi epicentrum. Ah, itu Kuningan. Kuningan. Oh, kuning. Lah Kuningan Oh lah. iya iya iya. Di belakang itu di Menteng atas. Iya. Iya iya iya. Kan ada tanggul. Makanya kalau kita ngelihat epicentrum ya ngelihat itu tempat kita main. Dulu kan kalau bahasa Betawi kan kalau kita lihat epicentrum tuh bilangnya building. Building. Yuk kita main di building yuk. Oh. Padahal bahasa Inggris tuh Dan building ya kecil Bang, pembangunan. Oh. building ya. Gedung. Daerah building yuk kita main daerah building dulu Iya kan iya gitu. iya iya, building. Nah kenapa Bapak bisa hijrah tuhnya menetap di Jakarta? Karena dulu kan orang tua waktu kita sama keluarga tuh kan di Kalimantan semua. Tapi sebetulnya dulu memang sempat kita tinggal di Jakarta sama keluarga. Nah. Kan Bapak dulu tentara. Oh. Jadi dulu Sama sempat Mam Ibeng. sama deh. Cuma tentara keraton kalau bapaknya. Tentara. Oh yang jalannya pelan ya. Ini juga kapten. Oh, kapten juga. PSSI. Dor. Oh kalau cerita kapten PSSI ntar ada ceritanya deh. Ah, ya, dia Iya ada. kan? Heeh. Jadi pas kita kalau dulu kan kalau keluarga meninggal pasti semua keluarga kan tuh harus punya tanggung jawab. Ya. Kalau dalam Islam kan begitu. Jadi bukan sekedar kita cuman kesian ya, pokoknya tabah ya. Kalau dulu prakteknya nggak begitu. Action. Jadi action. Jadi pas bapak meninggal itu pembagian anak-anaknya kan anak waktu itu ada 7 Pembagian tanggung jawab maksudnya. tanggung jawab. Kalau Betawi kan pembagian itu Nah, warisan. warisan. Tanah. Kalau Dua zaman tanah, sekarang masih gitu. beda. Iya Bang Dine. Iya. Zaman sekarang tuh berbeda. Pembagian warisan nggak dipikirin nih orang yang lagi nangis Nah. sepanjang kenangan ya kan. Tuh. Nah kalau bapak kan akhirnya ikut sama bibi di Jakarta. Oh, jadi kakak di Kalimantan 4. Oh, intinya begitu orang tua meninggal itu ada tanggung jawab apa namanya pembagian tanggung jawab. Tanggung jawab Ya. secara moral, Ya, ya, secara etika, secara adab, Tuh. secara edukasi. Kalau ini cuma pembagian tanah, akhirnya nggak tanggung Dia mau, jawab. Nggak tanggung jawab. dia mau lempar ke gua lagi Iya. apa? Apa aneh ngupas ente aja nih? Jangan. Bintang tamunya ente bukan aneh. Ente. Enggak, Oke. kalau enggak soalnya Bang Didin tuh arahnya ngajar kan. Jadi aneh akan ngumpas nanti. Iya emang bener Kebetulan kan dia orang Nah. Betawi. Betawi. Karena dia nggak memegang estafet yang dikasih sama ibunya. Oh, itu satu pelajaran juga ya. Gitu. Biasanya kan Nah, tuh kan mulai nangis dia tuh kan. Kembali. Boleh gak nerima telepon dulu sebentar? boleh nggak apa-apa, Boleh santai ya? aja. Boleh ya? Iya. Sambil minum nggak apa-apa. Iya. Terima tamu yang lain juga nggak apa-apa. Iya. Oh, oke. Sibuk. Sibuk. Apa tamu kita emang Wah, apa aja setiap sih. saat telepon Ntar gitu, aku bareng telepon. sama Ya. teman-teman aja dulu. Tuh. Jadi kalau yang namanya apa namanya sudah dikenal, Sudah dikenal. Ya, itu Mas, kolekannya ini banyak, asap ya kan? Betul. Tapi gitu. ada orang yang lebih kayak dia nggak gini-gini banget sih. Ini dikit lagi nih, ayah lagi di ini dulu. Oh, dari orang rumahnya. Soal Bang Dai. Ayah. Soal bareng Bang Dai. Ya, iya, iya. Barang-barang Bang Dai ini lagi di studio. Ya, Kita kita tutup sabar aja aja, acaranya. nggak apa-apa. Ini mau serius ya, Kameramen silakan mau ngopi, mau tidur. Ngopi-ngopi dulu silakan. Jadi yang namanya obrol-obrol, ya Obrol. santai aja. Santai. nggak apa-apa. Sama Rum. Gini amat narasumber.
Kayaknya kita salah nih Dinari. Iya. Oke. Oke. Jadi Istri. Oh. Inilah perlu dicontoh dimanapun tempat. Jangan kata lagi syuting. istri selalu Enggak, dia mau minta jalan-jalan ke Belanda, kan kebetulan tiket kemarin habis. Oh. Jadi akhirnya kita suruh aja ke Cinangneng. Cilenyi, dekat Cilenyi. ke Belanda. Cilanda. Tiketnya apa ke Cinangneng? Ya lihat itu air terjun doang. Akhirnya kita balik lagi. Ya. Akhirnya bapak ikut Bibi. Nah Bibi di Jakarta kan, di Menteng Atas. Secara ekonomi baik pada situ. Bibi punya anak 6. Nah kerjanya di UI, suaminya Betawi asli itu, kerja di swasta. Tapi sekolah lanjut ya? Sekolah lanjut, alhamdulillah. Ngerasain SD di Muria itu kan namanya SD Persis. Nah kita sekolah sana sampai kelas 3, kelas 4-nya 79 kita pindah ke Depok. Karena kan dulu pemerintah itu amat menyayangi rakyatnya, yang nggak punya rumah dipindahin, terbentuklah Perumnas. Oh iya, nasional. Berarti tahun 77 78 tuh. 78. Karena kan 77 75 tuh penggusuran Jakarta tuh. Iya, iya. Secara estafet, ya kan? 79-nya baru tuh semua pada eksodus, pada ada yang di Padahal cuma cerita Klender. aja. Gue akhirnya ke Depok. Gitu doang. Iya. Panjang banget pemerintah. Ya memang kronologisnya begitu. Dia orangnya sangat menganalisa sesuatu yang terjadi. Iya. Betul itu artinya kan kenapa bisa terjadi seperti itu? Berarti kan untuk pembangunan. Hebat. Jadi Sabar yang namanya amat, kita Din. jadi pahlawan tuh bukan sekedar kita ngangkat senjata aja. Tapi pada saat kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai itu jadi pahlawan kita. Ya, gitu. Sekarang lu mau bawa korban nggak? Jam tangannya kan lumayan dijual. Kita sih namanya bukan korban. Lah iyalah. Nah, singkat cerita, Bang Bopak, kita pikir juga Betawi ya ternyata. Nah iya. Asalnya Kalimantan Selatan. Ini aja di bawah-bawah ada kan ciri Oh apa? iya, betul. Makanya orang pada kaget. Waduh, kalau gitu Bapak bukan Betawi dong, palsu. Bapak Kalimantan. Ya kan kita tetap aja kan dimana kita berpijak langit kita junjung. Ya, kan itu kata Maling Kundang itu gitu ya. Bukan sastrawan Maling. Bukan. Maling Kundang yang dikutuk jadi air. Batu dong, batu. Oh batu ya jadi batu. Kalau air Air dibuka jadi diputuk jadi air ini proyek batu es. ayam aja nggak jelas. Lo nih di berdua gara-gara Proyek Ipan ayam. salah ini ke proyek ayam. Sejak kapan memutuskan untuk berkiprah di dunia hiburan? Nah ini dia. ceritanya panjang juga. Jadi dulu Bapak sempat balik ke Kalimantan tahun 90. Sempet ya? Waktu itu kita kepengen ketemu kakak-kakak kita tuh pengen minta tolong waktu itu supaya kita mau nebus ijazah waktu itu. Oh. Tapi pada saat kita di sana ya akhirnya lacur lah. Maksudnya saudara cuman ucapan istilahnya. Bisa nggak jangan pakai istilah-istilah yang kira-kira bukan maksudnya lacur. ya maksudnya ya bias gitu. Iya, itu nggak terjadi yang diharapkan itu Nggak namanya terjadi yang lacur. kita harapkan. Kecuali pakai beda. Lu mah Beda. gitu sih. Nah akhirnya mulai tuh perjuangan kita. Ya. Karena Bapak biasa berjuang kan. Pas di Kalimantan tuh hal biasa. Karena kan kita udah lama di Jakarta. Jadi kalau ke wilayah lain tuh jiwa-jiwa power syndrome kita itu lebih hebat daripada orang-orang daerah. Jadi, begitu pulang ke daerah sana sempat kerja di sana. Iya jadi kuli. Dan dulu kita dagang cabe, terusnya pakai gerobak bawain mangga kalau musim mangga. Karena waktu itu kita sama abang kita nggak ada harapan buat ngebantu kita gitu. Sampai pulang pun tuh kita nyari ongkos sendiri. Karena mungkin kondisi saat itu juga saudara-saudara seperti itu juga barangkali ya. Tapi kalau Bapak lihat dari sisi ekonominya mereka agak lumayan. Paling minim pada saat itu lu bisa nolong gue. Tapi kan di sini sifat manusia kita nggak tahu. Egonya nih luar biasa kan. Dia juga nggak mau keterusan minta istilahnya. Iya. Akhirnya dia Jiwanya udah ada. tidak bergantung pada orang lain. Ini perlu dicontoh dari kecil dia nggak minta, mintanya udah gede. Wah, aneh gede nggak minta, cuman malak. lebih serem pak. Iya. Minta kagak ya. Nah, dari akhirnya kita sampai gede supaya minta. gitu. Oh iya. Nanti dibacain lagi ntar dia nangis. Ke Jakarta. Nah, Akhirnya Ayo balik awalnya lagi ke Jakarta. sama siapa tuh yang bikin ente menyadari, wah ya, gue dunia gue di sini nih, gitu. nah karena aneh sempet Bang Niden, Bang Ibeng ya. Bapak tuh waktu zaman Iwan Fals tahun 82 tuh kan kita udah SMP. Udah SMP kan kita ibarat kata kalau sebagai remaja ini kita pancaroba kan. Bentuk ketersinggungan ini kan langsung tersirat kerekam di otak gitu kan.
Jadi ada salah satu sepupu aneh ngomong gini, lu tinggal di sini, emak ninggalin begini kayak anak kambing. Nah di situ kita rasa apa sih? Gara-gara anak kambing. Marah, dendam kita ada di situ. Nah pas lagu Iwan Fals tuh pernah Lagu apa yang mana? yang kucoreng hitam di muka bapak membuat malu keluargaku. Nah lagu itu Ani keluar dari rumah SMP. Kesentuh dia sama lagu SMP, itu. SMP tuh Ani udah keluar rumah. Jadi Ani udah rock and roll hidupannya. Jadi udah ibaratnya no badan lah. Oh. Hidup Berarti kalau SMP keluar rumah nggak beda jauh sama Ibeng dia. Sempat SMP keluar rumah Dua dia. lagi nih. Beli rokok balik lagi ke Nah itu kalau Ibeng pola hidupnya enak lah dulu. Enak. Oh, siapa yang Kalau nggak kenal? ibarat kata Jakartanya nih dia jet starnya Indonesia. Jetstar. Ibarat makan tinggal nganga, ya kan? Yes. Tidur, pak tidur, tilamnya udah wangi. Kembali ke urusan tadi. Jadi Nah, akhirnya kan mulai ketemu dari siapa? Gak dijawab-jawab gue nanya. Iya, dari situ kan Ani udah keluar tuh kan dari rumah. Ani berpikir tuh di depan pintu. Ini kalau bapak keluar mana kita masih SMP lagi. Nanti seragam dari mana? Bayaran dari mana? Tapi karena dengan kekuatan hati kita, karena kita dengar sepupu kita ngomong begitu, tertanam keberanian. Oh, jadi keluar itu bukan berarti keluar dari sekolah juga. Bukan. Lanjut. Aneh Dengan lanjut naik terus. tekad biaya Dari sendiri rumah sampai aja selesai dia. gitu kan. Iya, karena kan dulu Hebat dia. di sekolah juga kan kita ada gangster jadinya. Oh. Gengsi kalau kita keluar. Dan alhamdulillahnya kan beda sih pergaulan sekarang sama milenial sama dulu ya. Kalau dulu tahun 80-an kan saudara teman bisa jadi kayak saudara. Jadi bapak angkatnya banyak. Nah, di situ kayak nilai-nilai agama malah kita lebih tertanam. Bentuk toleransi kita kebentuk karena pengalaman. Jadi bapak tuh hidup tidak pernah mengejas agama lain. Dia pun tidak mengejas kita. Kan gue nggak penting juga mempelajari agama dan lu juga penting pelajarin agama gue. Kan selama kita bergaul kita melihat lu dari sisi manusia, ngapain lu bersentuhan kesinggung dengan masalah agama kan gitu. Ini sisi-sisi yang orang tidak tahu tentang. Nah itu. Gua aja baru Berarti Bapak sudah punya dari kecil sudah punya tanggung jawab bahwa yang namanya toleransi itu sangat penting. Udah kebentuk bergaul dengan siapa aja. Begitu dia jadi kalangan manapun masuk kan gitu ya. Insya Allah kita Ani tanamin tuh kalimat dari Rasulullah doang. Pada saat sahabat-sahabatnya nanya, ya Rasul, ngapain kamu kasih hormat kayak begitu? Itu penjahat yang mau menyelakain kamu. Rasulullah cuma menjawab, kita lihat dia sebagai manusia. Nah kalau kita udah diberikan sinyalitas dari Nabi kita memanusiakan orang, masa lu nggak amalin? Kan gitu. Iya, intinya betul. Kita berteman sama Wabillahi 20-an taufiq tahun. walhidayah. Baru kali ini omongannya agak lempeng, tapi Nah, bagus. justru itu sisi Spiritnya ada sisi yang tidak sisi pernah. yang tidak pernah tahu tentang Bapak. Tapi saya udah kenal banget dengan dia. Oh, iya. Kalau dia punya prinsip, punya pandangan-pandangan hidup yang luar biasa. Kan dulu kita pernah ngobrol rame-rame sama dia ya. Di kandang ayam. Ya, mau Bapak ya. Iya. Di mana ya? Kandang ayam waktu itu. Kandang ayam. Nanti nyelani ayam lulu. Emang di kandang ayamnya kameramennya sama. Itu ada proyek ayam aja belum jelas deh. Iya kan? Janjinya udah berapa Lagi-lagi. episode deh. Iya. Kita sama Bang Diden udah girang aja habis syuting Iya, itu. tapi Andre sama Doni tenang-tenang ya, jangan lanjut. Makanya itu. Ini masuk tuh barang. Sampai tadi Lanjut, Eko. di belakang kita dia syuting gimana telur itu beranak melahirkan anak nih kayaknya kan lumayan tuh berapa sesi. Ini bukan ngomongin Nah, ayam. ya, Bapak begitu terjun ke dunia hiburan sebut aja komedi. Itu dulu emang sudah bergaul suka lucu-lucuan atau gimana? Iya Bang Diden, dulu Bopak tuh waktu zaman di Depok kalau hidup kalau nggak nyela orang itu bukan Bopak gitu. Perasaan kita diri kita sok ganteng. Orang yang ganteng kita cela. Jadi teman-teman tuh jadi Bopak tuh punya filosofi dalam hidup Bopak. Sebelum dicela, nyela. Enggak, tuhnya filosofi juga begini. Karena kita hidup numpang sama orang lain. Akhirnya kita punya filosofi hidup gini. Jika gue bergaul dengan siapapun, maka harum itu akan aku tinggalkan di tempat itu. Jadi pengertiannya dia pakai nggak ada gue, filosofi. dia kangen. Nah, gitu. itu sebetulnya orang yang paling baik itu ketika kehadiran sangat dinantikan. Nah, kalau sebaliknya, kalau orang yang memang kurang begitu baik, kehadirannya jadi beban buat mereka. Lu nggak tahu orang kangen sama dia gara-gara apa? Utang. Orang masih kangen. Kalau utang kan efek dari sebuah kehidupan. Kebayang Bapak kan orang ganteng aja dibilang jelek, dicela gitu, apa dibully atau
di apa nih, di ledek. Di ledek tuh. Kalian nggak pernah di ledek. Kenapa? Udah sempurna celaannya. Iya iya. Karena gini, kalau trik-trik orang kayak kita dulu, teman Bopak kan ganteng-ganteng. Tentunya ada cewek kan. Otomatis nih naksir nih. Bopak gak naksir. Cuman kita kan respect sama diri kita. Wah, gua nggak mungkin gua dapet nih. Dia orang yang dapet udah tinggi 170. Aneh cuman pegu, ya kan? Ditawar. Pego ditawar. Udah gitu. Smekot. Udah gitu buka pas lagi. Itu kayak judi jadi ntar siapa yang dapet Pak? Iyalah lo gantengan tapi belum tentu. Gue biar begini juga nih perempuan kayak begini gue dapet. Ya udah sekarang lo duluan deh Pak yang kenalan. Udah nih kenalan kenalan nama Bopak. Nah ini kan teman Bopak dulunya dia pernah kencing nanah kan bilang gitu. Itu perempuan mau kenalan nggak nerima, menang aneh. Cara-cara begini jangan dicontoh ya. Ya lah itu kan strategi. Iya. Emang temen lo nggak? Ini kalau di kagak. Akhirnya pas sudah selesai, Pak dia nggak mau sama gue kok, malah lebih akrab ke lo. Gue bilang jangan ngelihat perempuan lo mamerin fisik lo ganteng lo. Jangan. Tapi pola pikir lo. Emang lo ngomong apa sama dia? Ya gue cuma bilang lo kencing nanah dulu. Ini ditonjok. Nah, untung dulu. Coba kalau sekarang ya di tahun politik, udah black campaign banget itu. Gue jadi inget cerita tadi ketika dia ke Jakarta, salah satunya dia sering ketemu atau nginep di rumah-rumah teman-teman kita. Ginanjar. Ya. Oh itu ya? Nah itu terakhir dalam hidup tuh dari Ginanjar. Semua pelawak berbulan-bulan dia tinggal, bener Pak? Bukan bulan-bulan, itu masih ada adab. Ajis Gagap. Bertahun-tahun. Kalau Ajis Gagap, bertahun-tahun. Pangannya. Kalau Ajis Gagap itu planning awal kita meniti karir. Jadi, nah kita lanjutin lagi nih. Pas setelah kejadian itu kan Bopak 91 udah tinggal di Depok lagi kan. Nah, dulu ada perkumpulan namanya HMD. Nah, itu di Depok tinggal sama siapa? Ya numpang-numpang. Oh, yang tadi dibilang sama Ibe. Iya, makanya banyak yang kangen. Depok tuh Bang Didin rumah kita semua. Dia bilang di mana? Numpang-numpang kayak mau kencing di pohon. Nah, benar. Iya. Baru tumben nih orang numpang dikangenin. Jadi pas 91 Bopak udah pulang tuh dari Kalimantan tuh. Nah, balik lagi ke Depok. Nah, numpang lagi di organisasi Himpunan Mahasiswa Depok namanya. Nah teman-teman di situ, nah mereka kan pada mahasiswa, kita dong yang enggak, tapi makanya bukunya kita baca-baca mulu. Oh jadi ikut pinter juga, ketularan. Ya, jadi ketularan lah. Dan kalau dulu kan banyak ranah diskusi yang kita diikutin, kayak bedah buku kita ikut. Bedah sekolah nggak jelas, tapi hobi aja dulu. Oke, dia apa? Dia bayangin nggak sih? Perjuangan Bopak ini rumah aja ditumpangin terus. Lu bayangin gimana kalau angkot kita tiap hari. Makanya gue dari mulai gue duduk gue udah bilang sama dia, gue 4 sebetulnya, tapi ada hikmahnya ini. Oh tapi luar biasa. Tapi Din, sorry, gue jadi inget nih maaf nih Pak. Salah satu tempat yang Bopak sering singgahi adalah Ginanjar dan juga Deri. Oh iya. Kita pernah ngobrol sama Taufik Lala. Iya. Sudah lama. Taufik Lala itu juga teman seperjuangan. Ya, dan obrolan dulu almarhum. Ya kita sahabat kita Taufik Lala sudah tidak ada ya. Semoga teman-teman semuanya kalau dia ada salah, ada apapun mohon dimaafkan. Ini kabar duka yang amat dalam sama teman-teman pelawak komedian seluruh Indonesia lah. Persis pas kita saat taping pertama nih ya. Ini pertama ada kabar yang menyedihkan. Padahal ada janji tuh sama Bopak. Tanggal 29 tuh dia mau ada ceramah di Cibinong. Maksudnya kita mau depik harga segini, ngobrol kemarin tuh. Nah, udah deh. Nggak apa-apa Pak. Ya artinya kesempatan ini juga mungkin kita kan jarang ngelihat sisi lain dari Bopak yang selalu bikin ketawa. Tapi sebetulnya dia juga sebagai manusia seperti kita juga punya banyak peristiwa yang membuat dia bisa setegar ini. Salah satunya ya Taufik Lala. Iya, karena Taufik Lala Bopak juga suka numpang juga sama Taufik Lala. Dulu tuh sempet kerja bareng tuh waktu Tuyul Millennium. Tuyul Millennium kita bilang sama Taufik, Pik, lu kok kontrak lama benar sih Pik? Iya Pak, ntar juga ada rezeki. Udah pokoknya harus semangat. Jadi kita naik motor sama dia tuh, Bopak sampai cemong-cemong waktu Tuyul Millennium. Itu masih sama Daus Mini kan. Di sinetron tuh ya? Sinetron. Awal pertama Bopak main di sinetron tuh di situ tuh sama Taufik. Memang semangatnya tuh luar biasa Taufik itu kan.
Ya kalau secara manusia dia sudah memberi nyaman sama adik-adiknya kayak gitu. Oke. Jadi salah satu yang dalam catatan perjalanan Bopak di samping Derry terus kemudian Ginanjar, Topik Lala. Kenapa kelihatan sedih sekali? Ada karena bom nggak? Karena memang Topik deket banget ya dari mulai pasti awal ya. Jadi, ya tisu. Jadi thank you. Thank you bro. Sini aja masuk frame nggak apa-apa. Nggak tiga keluarga. Lagi temen ngeledek. Ya memang agak jadi berbeda episode kali ini. Kita memang pada saat syuting ini kita lupa kasih tahu sekali lagi bahwa baru aja kita mau syuting, kita kehilangan orang yang sangat dekat sama kita semua nih. Apalagi Bopak yang pernah beberapa saat awal-awal meniti karir tinggal. Dari nol lah. Dari nol. Tahu. Dan tadi pas denger berita itu gimana Pak perasaan itu? Kayak petir aja gitu, kayak nggak percaya, Bopak telepon ke istrinya, ternyata benar pas Ipan bilang tuh kita curiga nih sampai bercanda apa hoak kan, kita nggak tahu kan, tahu sendiri kan teman-teman kan. Ya kayak Bopak aja kalau bicara sama orang kan kayak begitu. Jadi tahun ini tahun banyak Bopak ditinggalin nih, ibu mertua. Oh iya, nggak disangka. Ternyata ada lagi teman kita baru dia baru ikut Bopak tinggal. Ibarat kata banci yang udah mulai insaf lah. Lagi belajar agama sama kita kan. Bopak tuh pesan nama dia tuh namanya Ija. Apapun kelakuan kita, kalau kerongkongan kita itu masih ada nyawa, masih kita punya kalimat, Allah akan mengampuni. Kalau lo memang di jalan Allah, sholatnya luar biasa. Nah suatu saat dia pergi. Tiba-tiba kabarnya meninggal. Ternyata selama bercandaan Bopak dia waktu ikut di rumah tidur sampai kita ada dialog sama dia, lu tidur mulu ntar mati lo, kan gitu. Jadi banyak 2 hari begitu dengar kabar mertua. Di bulan ini semua loh. Di bulan ini semua. Nih kayak begini-gini Bang Didin, pas kita lagi ngobrol begini-begini, nggak taunya tiba-tiba Topik. Oke, jadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa seorang Bopak itu berjuang dari awal, dari kemudian ada pertemanan, teman. Sampai sudah jadi seperti ini pun dia tetap berteman dengan siapa saja, dengan ijah lah segala macam gitu kan. Artinya tidak membuat, walaupun istilahnya sudah stepnya berbeda, tapi tidak lantas menaikkan gengsi dan segala macam ya Pak. Karena gini Bang Didin, dulu Bopak tuh berdoanya dari separuh umur Bopak, kan Bopak sekarang ini umur kan udah nggak muda lagi lah istilahnya. Udah kita mau masukin ke arah-arah 60 kan. Cuman dalam doa Bopak pada saat itu kan, yang kita takutin dalam hidup tuh orang tua. Karena kan pada saat kita bayi itu kan, obrolan bayi itu kan sama Allah itu, sama Tuhannya, seandainya aku dilahirkan ke bumi, siapa yang jaga aku ya Allah? Malaikat katanya. Apakah dia rutin akan menjagaku ya Allah? Dia akan rutin. Apakah dia nanti akan memberi senyum? Dia akan selalu senyum. Nanti kalau aku sakit ya Allah, malaikatmu akan menolong. Dan malaikat itu siapa namanya ya Allah? Ibumu. Bopak di situ mulai berjanji sama Allah, ya Allah ya Rabb, seandainya dalam separuh perjalananku ini kau mengangkat harkatku, aku akan menanamkan 2, yaitu aku akan merawat ibuku. Kalau memang dikasih 4 bulan ya Allah. Kedua, rumahku akan terbuka pada siapapun teman-temanku yang butuh, dia nggak perlu kerja, bilang gitu. Alhamdulillahnya tuh Allah ngejabah, aneh diangkat derajatnya tanggal 2008 aneh main sama Komeng dalam satu program di salah satu stasiun TV. Mulai di situ kita sebagai pelawak punya ijazah, kita jadi pelawak. Saya juga masih ingat kemunculan Bopak ini, walaupun jadi korban gitu kan ya. Saya pasti ingat banget. Tapi ada satu keunikan di mana ini orang gila ya, mau aja diapain gitu kan. Kelas tapi ya itu artinya bekerja dengan hati gitu loh. Karena Bopak ngambil dari penyampaian dari senior-senior seperti Bang Didin, Bang Miing. Kapan terakhir menangis setelah Bang Bopak sukses? Masih ingat kapan terakhir menangis? Kenapa? Bopak terakhir menangis bisa dihitung.
pada saat Bopak ketemu ibu, terusnya memang sumpah Bopak. Ibu masih ada mereka? Udah meninggal semuanya. Tahun berapa? Lupa Bopak, karena ketemunya pun di televisi waktu itu. Ditemuin juga sama ada almarhum. TV ya. Pernah Di deh. TV ketemunya. Nah, mangga itu pas doa Bopak 4 bulan. Tuhnya tangis kedua paling pas kita mertua kita pergi. Berarti belum lama itu. Maaf. Selama ini kita nggak tahu kalau mertua ini menyimpan sakit yang amat dalam, tapi dengan kokoh dan kuatnya dia tidak menunjukkan sama anak-anaknya, sama mantu-mantunya. Itu aja yang luar biasa pelajarannya. Yang ketiga, ini topik. Hari ini. Ini topik hari ini yang luar biasa. Dia menyimpan keceriaan, dia semangat-semangatnya untuk ceramah. Ya. Ternyata Allah lebih sayang dibandingkan kita. Gitu. Ya. Tapi Bopak sebagai pribadi, temannya Topik, kita ikhlas. Ya. Ya mudah-mudahan. Dan keikhlasan kita bisa memberikan jembatan sinar untuk menuju kebaikan dia di padang mahsyar nanti. Amin. Amin, amin. Jadi Dan, banyak memang apa namanya, obrolan kita dengan Bopak ini penuh syarat dengan makna ya. Iya. Kalau kita sikapi bahwa sebuah perjuangan itu memang harus dilakukan dengan ikhlas tadi. Ya. Yang kedua adalah pusaka yang luar biasa yang bagaikan lagi adalah seorang ibu. Gitu, Ben. Dan jangan pernah kita berhenti berharap karena tidak semua pintu yang kita lihat tertutup itu terkunci. Ya. Mungkin juga karena belum terbuka, dan Bopak telah membuktikan dalam perjalanannya hari ini bahwa sesuatu yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi apa tadi istilahnya? Apa? Pintu, ibarat pintu ya? Gue kalau diulang-ulang lupa. Pintu yang terkunci belum bisa dibuka. Ya mungkin kuncinya hilang. Ya lu ketawa kenceng banget, lu merasa kecelak. Oke. Ini kalau jadi sedih begini sih ya. Pas dia ngomongin almarhum Taufik sama nyokap, gue ke bawah ya, sorry. Oke deh. Cuman tadi ada yang ketawa kencang pas gue ngomong kunci, emang megang kunci. Pak Bopak, terima kasih banyak ya. Obrolannya luar biasa. Kita bisa menunjukkan bahwa seorang Bopak yang selama ini cuma kelihatannya, ini kayak namanya cap kita komedian nih. Katanya kalian coba bisa hahihi, tapi pandangan hidupnya luar biasa. Ini bisa jadi cerminan buat kita. Tapi juga kita secara pribadi juga ngedoain Bang Didin tetap selalu sehat. Amin. Selalu ceria. Iya. Karena obat yang paling murah dan termahal dan kualitasnya lebih baik adalah tersenyum dan tertawa. Semangat ke depan. Iya, amin. Terima kasih. Makasih loh jadi tamu kita. Kesempatan ini terima kasih. Gue pikir obat herbal. Iya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Lagian obat herbal kuat. Udah sebelum melebar kemana-mana, ya terima kasih ya di obrol bersama Bang Day. Ya. Dan jangan lupa saksikan obrol-obrol selanjutnya bersama kami, Bang Day, Didin, sama Ibeng. Iya, Bang Day, Didin, sama Ibeng biasa. Oke, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.